Bab 131 Kuncup Cinta. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Para murid Akademi Kaos Hijau Timur tidak dapat menahan kegembiraan mereka dan bersorak gembira segera setelah meninggalkan loteng Tianli. Murid dengan ciri-ciri kuat bernama Yu Xiaoming khususnya dipukuli oleh pria kurus seperti monyet di awal. Meskipun dia dipukuli begitu keras hingga separuh wajahnya bengkak, dia berbicara dengan tidak jelas, memuntahkan air liur, menari dengan gembira, dan dengan jelas menggambarkan bagaimana Ding Hao menamparkan murid luar dengan kejam. Dengan senyuman di wajahnya, Ding Hao kembali menjadi remaja yang lembut dan seperti batu giok dengan wajah yang hangat dan anggun. Pada saat ini, banyak orang mulai memahami arti sebenarnya dari ungkapan yang selalu digunakan Ding Hao, jadilah sehangat musim semi bagi teman-temanmu, dan jadilah sedingin angin musim gugur yang menyapu daun-daun berguguran bagi musuhmu. Para remaja bangga menjadi anggota Akademi Kaos Hijau Timur. Segalanya hari ini membuktikan bahwa Ding Hao akan menjadi seperti kakak laki-laki, menjaga mereka. Xiaoqi, hitung jumlahnya dan catat nama murid yang ditindas dan dijarah oleh loteng Tianli ketika kamu kembali. Kompensasinya 4 kali lipat dari kerugian. Bagikan kupon emas kepada saudara-saudara kita. Setiap saudara yang terluka akan diberikan 8.000 liang emas, Tian Yi dan Xiao Fan akan diberikan 50.000 liang emas. Sisanya akan disimpan sementara. Karena Anda akrab dengan kawasan bisnis, lakukan perjalanan yang sulit ketika Anda kembali dan bantu saya membeli pembaruan terbaik tulang dan obat penyembuh. Kami akan menyembuhkan Tian Yi dan Xiao Fan secepatnya. Ding Hao membuat rencana dan berkata sambil tersenyum. Saudara Ding, jangan khawatir. Anda berjanji bahwa saya akan menyelesaikan semuanya dengan benar, Wang Xiaoqi berjanji sambil bertepuk tangan. Dia segera memikirkan sesuatu, dan berkata dengan patuh, Saudara Ding, maafkan aku. Seharusnya aku tidak meragukan kekuatanmu pada awalnya. Aku seharusnya tidak membuat keputusan sendiri. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Ding Hao meninju bahunya dan tersenyum, demi kebaikan hatimu, aku akan memaafkanmu kali ini. Wah, terima kasih, Saudara Ding. Wang Xiaoqi melompat dengan berlebihan, menyebabkan semua murid di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Hari ini melegakan untuk melampiaskan amarah kami. Mari kita lihat apakah ada orang lain yang berani menindas murid-murid dari Akademi Kaos Hijau Timur. Saat itu, Ding Hao, ada suara yang jelas dan manis dari samping. Kerumunan itu berbalik dan melihat ke arahnya. Seorang gadis cantik berbaju panjang putih, seperti peri yang turun ke bumi, meneriakkan nama Ding Hao sambil tertawa. Itu adalah Li Yinuo, gadis cantik pertama di antara murid terdaftar di Akademi Timur, Selatan, Barat, Utara dan Tengah. Dia memandang Ding Hao sambil tertawa. Rupanya dia secara khusus mencari Ding Hao. Wow, Ding Hao punya janji dengan gadis cantik itu. Wang Xiaoqi mengeluarkan teriakan aneh yang berlebihan, lalu mengedipkan mata pada saudara-saudaranya di dekatnya, dan berkata, ayo cepat pergi, jangan merusak bisnis baik Saudara Ding. Wow, Kakak Ding, kamu sangat baik sehingga kamu berhasil menangkap gadis cantik pertama dengan tenang. Oh, hatiku hancur. Peri Li punya kekasih. Ayo, ayo, ayo. Omong kosong, hatimu hancur. Apakah kamu ingin bersaing dengan Saudara Ding? Baiklah, karena Peri Li memilih Kakak Ding, maka aku bisa menerimanya. Jika itu orang lain, aku akan melawannya sampai mati. Para murid Akademi Timur yang mengenakan kemeja hijau tertawa menggoda dan menggendong Zhang Fan dan Fang Tianyi, melewati mereka dengan gembira dan memberikan ruang bagi mereka untuk bergaul satu sama lain. Sejujurnya, banyak dari orang-orang ini adalah pengagum Li Yinuo. Namun, mereka tetap mendoakan yang terbaik bagi Ding Hao dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Dalam pandangan mereka, hanya seorang jenius seperti Ding Hao yang benar-benar layak mendapatkan gadis cantik seperti Li Yinuo. Segera, hanya Ding Hao dan Li Yinuo yang tersisa di jalur hutan. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan sinar matahari kecil menyinari dahan-dahan, bertebaran di tanah dan bergoyang tertiup angin. Ding Hao, kamu kembali. Diolok-olok oleh murid-murid Akademi Timur yang berkemeja hijau, Little Pepper juga memerah, menunjukkan sedikit rasa malu yang jarang terjadi. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana mengatakan semua hal yang ingin dia katakan. Yah, saya baru saja kembali ke sekte hari ini, Ding Hao tersenyum dan mengangguk. Setelah mengalami apa yang terjadi di persidangan,
pandangan Ding Hao terhadap Li Yinuo telah banyak berubah. Meskipun dia biasanya agak sulit diatur dan kuat, dia masih mengidap sindrom putri. Namun, dia lebih kuat dan berani dibandingkan banyak pria yang menghadapi masalah besar tentang benar dan salah. Dia memiliki prinsip dan keuntungannya sendiri, dan dia adalah petarung yang berkualitas. Sudah lama sekali, kamu baik-baik saja. Sepupuku dan aku, serta kakak laki-laki Xiao, pergi ke area percobaan untuk mencarimu beberapa kali, tapi sayangnya kami tidak menemukanmu. Belakangan, tidak ada yang tahu kenapa sekte tidak lagi mengirimkan yang kuat untuk mencarimu di area percobaan. Semua orang mengira kamu telah, Li Yinuo menenangkan diri perlahan dan berkata dengan hati-hati. Tidak apa-apa, saat itu aku berhasil lolos dari kejaran para master dari Akademi Tranquility, tapi sayangnya, aku tersesat di hutan. Ding Hao tertawa dan berkata, hilang. Li Yinuo melebarkan matanya yang indah dan terkikik. Dua orang secara alami berjalan berdampingan di jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan, berbicara dan tertawa. Meskipun Ding Hao tidak sepenuhnya tergila-gila dengan kecantikan Li Yinuo seperti kebanyakan murid terdaftar, dia tidak menolak makanan yang indah. Selain itu, setelah mengalami liku-liku cobaan, hubungan di antara mereka pun semakin mereda. Ding Hao merenung sedikit dan menceritakan secara detail apa yang terjadi di hutan. Apakah kamu bertanggung jawab atas pembunuhan Mu Tianfeng dan murid-murid Akademi Tranquility? Li Yinuo merasa terkejut di dalam hatinya, tetapi dia salah memahami sesuatu. Dengan rasa manis yang tak tertahankan, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Saudara Ding, sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini. Ding Hao tidak menyadari kelainan Little Pepper dan tersenyum, bagaimanapun, banyak hal telah terjadi. Bahkan jika Anda dan Saudara Canyang terlibat di dalamnya, itu tidak akan membantu. Lebih baik saya mengambil tanggung jawab sendiri. Terima kasih, Saudara Ding. Li Yinuo menundukkan kepalanya, dan tanpa sadar mendekati Ding Hao, dengan bahunya bertumpu pada lengan Ding Hao. Aroma tubuh dan rambut perawan yang menarik langsung menusuk hidung Ding Hao. Dengan seorang gadis yang sangat cantik di sampingnya, bahkan jika konsentrasi Ding Hao luar biasa, dia tidak bisa menahan rasa malu. Hei, adik perempuan, kakak Ding, kamu di sini. Sebuah suara yang familiar terdengar di dekatnya. Ding Hao mendongak dan itu adalah Li Chanyang dan Xiao Chengxuan. Mereka buru-buru mengejar dari kejauhan. Begitu saya mendengar bahwa saudara Ding telah kembali, Chanyang dan saya segera bergegas. Apakah kamu baik-baik saja? Lalu, apa yang terjadi? Bekas luka di wajah Xiao Chengxuan belum hilang, tapi dia tidak peduli. Dia berteriak dengan suara yang ceroboh, hei, aku tidak menyangka bahwa lada kecil adalah dia. Diharapkan kamu berada di depan kami. Kamu telah berbicara tentang saudara Ding akhir-akhir ini. Dikatakan bahwa kamu bahkan meneriakkan nama Ding Hao di mimpimu. Haha, sekarang kamu akhirnya lega. Wajah cantik Li Yinuo segera menjadi merah dan dia menghentakkan kakinya dengan marah. Xiao, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku tidak pernah bermimpi? Ah, teman sekamarmu yang penuh rahasia mengatakannya, bukan? Xiao Chengxuan, seorang perawan kecil tanpa pengalaman cinta, jelas tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Namun, Li Chanyang dengan jelas melihat sesuatu dari sikap langkah sepupunya sebagai gadis pemalu, dan tiba-tiba menyadari, oh, ternyata kita seharusnya tidak berada di sini. Hei, kami pergi. Lanjutkan, hei, lanjutkan. Saat dia mengatakan ini, dia membawa Xiao Chengxuan dengan tatapan bingung untuk memalingkan muka dan pergi. Ah, kenapa kamu pergi? Kami di sini untuk berterima kasih kepada saudara Ding karena telah menyelamatkan hidup kami. Ah, apa yang terjadi? Xiao Chengxuan diseret dalam keadaan linglung dan berteriak, Saudara Ding, saya akan kembali lagi nanti. Ayo kita minum yang enak. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Akhirnya, Li Chanyang diseret pergi. Saudara Ding, kamu, jangan dengarkan omong kosong orang itu. Li Yinuo hanya merasakan wajahnya terbakar. Begitu pikiran gadis itu terungkap, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ding Hao tersenyum, Yinuo, terima kasih atas perhatian Anda. Tiba-tiba jantung Li Yinuo berdetak kencang dan dia menundukkan kepalanya lebih jauh. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Ding Hao memanggilnya sedemikian rupa, pikirannya benar-benar kosong. Mereka berjalan keluar dari jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan secara berdampingan dengan cara ini.
Tanpa sadar, mereka mendekati ruang makan di Akademi Timur yang mengenakan kaos hijau. Mengucapkan beberapa patah kata dan melambaikan tangan pada Ding Hao, dia pergi dengan enggan. Tetap di tempatnya, Ding Hao menghela nafas ketika dia melihat sosok lada kecil menghilang di sudut jauh tangga batu biru. Bergegas kembali ke kediaman, Ding Hao mengetahui bahwa obat penyembuhan yang diberikan Li Lan kepadanya untuk membantu Zhang Fan dan Fang Tianyi menyembuhkan luka mereka. Kemudian dia meminta Wang Xiaoqi mengeluarkan banyak uang untuk mencari dokter terbaik di kawasan bisnis dan selalu merawat mereka. Ding Hao hanya membagikan bibit hati naga yang dia petik dari dasar tebing sampah di belakang gunung untuk terus merangsang pemulihan tubuh kedua orang tersebut dengan potensi pengobatan spiritual. Jangan khawatir, adikku, meskipun kedua pria itu terluka parah, mereka dirawat tepat waktu dan dibasahi dengan ramuan spiritual. Botol obat penyembuhan yang kamu bagikan sungguh luar biasa. Aku, diriku yang dulu dan tidak berguna, berpikir bahwa akan memakan waktu paling lama 4 atau 5 hari sebelum mereka dapat meninggalkan tempat tidur mereka yang sakit tanpa meninggalkan gejala sisa apapun. Kata-kata dokter menghilangkan kekhawatiran Ding Hao dan akhirnya membuatnya bernapas lega. Tiba-tiba, hari yang sibuk telah berlalu. Setelah makan malam, dia menghilangkan keraguan tentang latihan seni bela diri yang disajikan oleh murid-murid Akademi Timur berbaju hijau di ruang makan. Ding Hao bersiap untuk kembali ke kamarnya dan berlatih kungfu dengan hati-hati. Namun tiba-tiba dalam perjalanan pulang dia bertemu Li Lan dengan kemeja hijau, dan alis melengkung indah, master lain dari Akademi Timur dalam kemeja hijau. Dengan persahabatan pemberian obat dalam kompetisi pencaksilat oleh 5 akademi, dalam hati Ding Hao ia justru menganggap remaja ini sebagai temannya. Remaja itu memiliki dua temperamen yang sangat berbeda, yaitu kelemahan dan kelembutan serta sikap sombong dan suram. Apakah kamu kembali? Li Lan berdiri dengan tenang di bawah sinar bulan, dengan nada tenang seperti biasa. Yah, aku baru saja lolos dari kematian, kata Ding Hao sambil tersenyum masam. Di hadapan Li Lan, Ding Hao memiliki perasaan yang aneh dan sangat santai. Seperti tinggal bersama teman dekat selama bertahun-tahun. Intuisi yang sangat sensitif membuat Ding Hao merasakan kebaikan mendalam yang tersembunyi dari Li Lan. Setelah membunuh saudara laki-laki Mu Tianyang, kamu selamat dari serangan gencarnya. Kamu lolos dari kematian. Ding Hao tidak tahu apakah Li Lan menertawakannya atau tidak. Ding Hao meregangkan tubuhnya, mendekat beberapa langkah dan tersenyum, sepertinya kamu mendapat informasi yang sangat baik. Kamu tahu semua tentang hal-hal seperti itu. Li Lan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, aku tahu tidak hanya ini, tapi juga pertempuran yang kamu dan Mu Tianyang janjikan untuk dilaksanakan. 1 tahun kemudian, kamu akan bertarung sampai mati di puncak beku. Ding Hao memandang Li Lan dengan heran dan akhirnya menunjukkan ekspresi heran, apakah kamu tahu semua beritanya? Tanda tanya, Li Lan menggelengkan kepalanya dan mencibir untuk melanjutkan. Sekarang seluruh manajemen puncak di Sekte Pencari Ilmu Pedang telah mengetahui masalah ini. Dikatakan bahwa Akademi Tranquility, pada bagiannya, juga sangat mementingkan masalah ini. Saya percaya bahwa tak lama lagi, seluruh provinsi salju akan tahu tentang persaingan antara kamu dan Mu Tianyang. Ding Hao terkejut, bagaimana saya bisa mendapatkan perhatian seperti itu. Li Lan menggelengkan kepalanya tak berdaya, bangun, itu adalah Mu Tianyang. Keajaiban yang terkenal yang telah menarik perhatian orang. Semua orang tahu bahwa Mu Tianyang pernah mengalahkan 4 pendekar pedang hebat dari Provinsi Salju dengan 1 pedang di beku puncak. Di antara mereka adalah saudara Guan Feidu dari sekte kami. Dari sudut pandang orang lain, Anda mewakili seluruh sekte pencari ilmu pedang untuk menantangnya. Kompetisi telah diangkat untuk mewakili kontes antara Akademi Tranquility dan pencari ilmu pedang sekte. Benarkah? Ding Hao menjadi bermartabat dan berkata sambil tersenyum masam, saya hanyalah murid kecil yang terdaftar. Kamu juga juara dalam kompetisi antar murid terdaftar dari 5 akademi. Apakah menurutmu gelar ini benar-benar tidak berharga? Li Lan, dengan ekspresi berharap bisa menghajar Ding Hao, berkata, bagaimanapun, masalah ini telah menimbulkan gelombang di manajemen puncak Provinsi Salju. Saya yakin ini akan segera menarik perhatian lebih banyak orang. Ding Hao tersenyum dan bertanya sebagai jawaban, jika mereka memperhatikan saya, mereka memperhatikan saya. Cepat atau lambat akan ada pertempuran. Nah, apakah ada yang mengira saya bisa menang?
Lilan menggelengkan kepalanya dengan sangat formal, tidak ada yang optimis padamu, termasuk aku. Oh, kamu jujur saja, kata Ding Hao tidak puas. Tidak bisakah kamu percaya padaku? Lilan benci karena Ding Hao tidak memenuhi harapannya. Dia berkata, menurutmu siapa Mu Tianyang itu? Kamu, aduh, lupakan saja, setelah semua ini aku berbicara denganmu, itu juga tidak ada gunanya. Lagi pula, kamu telah terbakar di api dan kamu tidak punya jalan keluar. Saat mengatakan ini, dia melemparkan sebuah pamflet dan menambahkan, meskipun saya khawatir catatan dalam pamflet akan merusak kepercayaan diri Anda, saya tetap berpikir saya harus menunjukkan catatan tersebut kepada Anda. Sebelum pertempuran itu terjadi, setidaknya saya harus menunjukkannya kepada Anda, beritahu Anda lawan seperti apa yang Anda hadapi. Ding Hao mengulurkan tangan dan menangkap brosur itu. Ini adalah catatan rinci tentang Mu Tianyang, seorang keajaiban. Ini memberikan presentasi rinci tentang segala macam perbuatan cemerlang dan perkembangan luar biasa dari generasi muda jenius pertama di Provinsi Salju. Terima kasih. Ding Hao memberi hormat dengan tangan menangkup kepada Lilan. Saya harap Anda tidak takut dengan apa yang tertulis di brosur. Setelah 1 tahun, meski saya tidak optimis terhadap Anda, saya tetap berharap Anda bisa menciptakan keajaiban. Lilan memandang Ding Hao, memandangnya dengan tenang sejenak, lalu menambahkan, ngomong-ngomong, pengingat bahwa pejabat senior Zhongmen akan memanggilmu besok. Persiapkan dengan baik, menyelesaikan apa yang dia katakan, dia berbalik dan pergi. Apakah atasan memanggilku? Ding Hao terkejut dan bertanya pada Lilan, karena apa? Maka kamu akan mengetahuinya. Aku telah mengungkapkan terlalu banyak hari ini. Suara Lilan melayang di udara, tapi dia sudah menghilang sepenuhnya dalam kegelapan yang jauh. Ding Hao menggelengkan kepalanya. Memang benar kekuatan reaksioner sedang meningkat. Ini akan merepotkan karena petinggi sekte kita memanggil saya. Saya kira ada hubungannya dengan Mu Tianyang atau Song Ke yang saya bunuh. Pasti sulit untuk melewatinya, ini. Sambil membaca buklet yang diberikan oleh Lilan di bawah sinar bulan, dia perlahan berjalan kembali ke asramanya. Mu Tianyang, bayi terlantar yang diadopsi oleh mantan kepala sekolah Akademi Ketenangan, memiliki bakat tak tertandingi yang langka selama ribuan tahun. Dia mengembangkan teknik unik Sutra Hati Nirwana Ketenangan dan hanya mencapai sedikit keberhasilan, menembus lapisan pertama di tahun pertama dan kedua di tahun kedua. Dia telah terpilih menjadi calon kepala sekolah Akademi Tranquility setelah 60 tahun. Dia memegang rekor kecepatan kultivasi tercepat dalam sejarah Akademi Tranquility. Menjadi ahli termuda yang menerobos alam primordial dalam sejarah Provinsi Salju. Tidak ada yang tahu silsilah seperti apa yang dimiliki Mu Muyang, tapi itu jelas merupakan silsilah kelas atas yang langka dan benar-benar mengerikan. Orang pertama yang diakui dari generasi muda di seluruh Provinsi Salju memiliki pengaruh yang besar bahkan di 36 negara bagian di seluruh domain Wilderness Utara. Dia menempati peringkat ke-10 dalam daftar jenius tersembunyi di bawah usia 14 tahun di antara para Master Wilderness Utara Domain. Dia dianggap oleh suku iblis sebagai musuh dan penentang terbesar seluruh suku iblis dalam 100 tahun ke depan. Pada usia 13 tahun, dia membunuh beberapa komandan iblis. Dan dia juga telah tinggal di hutan belantara selama setengah tahun, jadi dia memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya. Sambil membalik berbagai catatan Mu Tianyang di buklet, Ding Hao mulai menyadari lawan seperti apa yang akan dia hadapi. Lawannya begitu kuat sehingga Tuhan memberi Mu Tianyang bakat yang tak tertandingi. Tapi sejujurnya, Ding Hao sudah menduga hal itu pada awalnya, jadi dia tidak merasakan banyak tekanan. Ding Hao sangat yakin dengan silsilah makhluk suci pedang dan pedang miliknya. 3 tahun sangat berlimpah. Aku akan mengalahkan apa yang disebut jenius pertama di Provinsi Salju, menghilangkan semua prasangka dan membuat semua orang tercengang, haha. Ding Hao penuh kebanggaan. Dia menyisihkan buklet itu dan mulai duduk di kasur di ruang tamu seperti biasa. Dia kemudian terus bersaing memperebutkan waktu dan detik untuk berkultivasi. Dalam 5 atau 6 hari terakhir kerja keras di alam liar, Ding Hao telah membuat kemajuan besar. Dia telah mengembangkan teknik asap dalam teknik 4 karakter teknik buram mengepul asap hingga penyelesaian dan tubuh emas 9 putaran es dan api miliknya telah diteruskan ke lapisan pertama kulit tubuh emas. Dia telah memulai putaran kedua tubuh emas otot, dan gerakan pertama Raja Naga muncul dari gaya pembelah air Raja Naga dalam 9 gerakan pedang, yang telah dikembangkan.
Dengan sempurna, dia telah memulai langkah kedua, Dragon King Continuous Chop. Selain itu, dalam proses melawan iblis, energi cairan putih yang tersimpan di dalam tubuh Ding Hao telah dirangsang kembali. Dan panas aneh yang muncul dalam keadaan terakhir itu mulai beredar lagi di dalam Ding Hao, mengubah tubuh dan sel dagingnya. Dikombinasikan dengan es dan api 9 ternyata tubuh emas, itu meningkatkan kekuatan Ding Hao. Sekarang Ding Hao memiliki setidaknya 4.000 kg kekuatan tanpa menggunakan Qi. Hanya dengan cara ini dia bisa bersaing dengan para pejuang dari alam murid bela diri dengan 5 lubang. Inilah salah satu alasan mengapa Ding Hao bisa mengalahkan Duan Tianli dengan kasar, susah payah, dan elegan. Setelah berlatih di hutan belantara, salah satu dari 4 lubang saya dan bukaan Jujue di dantian tengah atas, dan 6 saluran tambahan Ren Meridian telah sepenuhnya terbuka, dan nyala api Qi telah memasuki alam murid bela diri dengan 4 bukaan. Nah, 12 meridian standar dan 6 saluran tambahan semuanya telah memasuki penyelesaian alam murid bela diri dengan 4 lubang. Ding Hao bergumam pada dirinya sendiri, dengan tangan kanannya terbuka. Nyala api kecil berwarna oranye merah seperti peri, yang melompat dan muncul, lalu secara bertahap membesar dan berubah menjadi nyala api besar seukuran kepalan tangan. Itu adalah api ajaib yang menghanguskan. Ini adalah nyala api yang luar biasa indah yang sepertinya tidak mengeluarkan panas apapun. Bahkan jika Anda berada di dekatnya sekitar 1 cm, Anda tidak akan merasakan panas apapun. Namun, begitu Anda terkontaminasi oleh nyala api ini, peralatan besi pun akan meleleh menjadi besi cair. Dengan peningkatan ranah dan tian tengah di dada Ding Hao, lapisan lubang dan meridiannya dapat dilintasi dan disempurnakan, dan kekuatan api ajaib yang menghanguskan akan semakin kuat. Menurut Sabre Master, jika 108 lubang dari 6 saluran ekstra dibuka, api ajaib yang menyengat yang dihasilkan dapat melelehkan apapun di dunia. Bahkan beberapa orang tertinggi bisa terbakar menjadi abu terbang dalam sekejap jika terkena nyala api ini. Master Pedang, ayo sempurnakan senjata malam ini. Ding Hao berkomunikasi dengan Master Pedang dalam pikirannya, bersiap untuk membuat prasastinya sendiri. Bagaimanapun juga, meskipun status para pejuang adalah mulia dan terhormat di dunia ini, status ahli prasasti dan apoteker bahkan lebih tinggi daripada status para pejuang karena mereka jarang. Ahli prasasti dapat menggunakan senjata ajaib Qi, sementara apoteker menyempurnakan pengobatan spiritual. Dalam hal penawaran dan permintaan, ahli prasasti dan apoteker menahan nafas para pejuang. Terkadang, senjata magis tingkat tinggi dan obat spiritual langka dapat digunakan untuk menghasilkan master yang diperoleh. Misalnya, di beberapa sekte besar seperti Sekte Pencari Ilmu Pedang, terdapat juga institusi seperti Aula Penempaan Pedang dan Aula Ramuan, yang digunakan untuk melatih ahli prasasti dan apoteker mereka sendiri. Mereka menyediakan berbagai senjata dan pil magis untuk seluruh sekte, yang juga merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur kekuatan dan potensi suatu sekte. Jika Ding Hao ingin menantang Mu Tianyang, dia harus melakukan persiapan menyeluruh. Budidaya garis keturunan dan dunia seni bela diri adalah salah satu aspeknya, dan senjata serta pil magis yang dapat meningkatkan kekuatan juga penting. Sekarang setelah 2 kakek nenek yang tidak normal, Master Pedang dan Master Pedang, ada di sini, Ding Hao memutuskan untuk mengembangkan kemandirian dan kemandirian. Haha, Little Capding, apakah kamu akhirnya akan mulai memurnikan? Baiklah, aku telah merancangkan untukmu teknik memurnikan senjata yang disebut kelas Qi Pemeran 9. Tingkat, dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat mulai belajar menggunakan kelas Qi Pemeran tingkat ke-9. Qi, baiklah, lihat, ini adalah mantra tingkat ke-9 Sutra Hati. Suara Master Pedang tidak sabar untuk bergema di sekitar pikiran Ding Hao. Serangkaian mantra dan kitab suci yang mendalam dan tidak jelas pada umumnya terukir dalam ingatan Ding Hao dengan lancar. Menutup matanya, dia diam-diam merenung selama setengah jam dan kemudian tiba-tiba membuka matanya. Ada sedikit kebangkitan di matanya, dan dia telah menyadari sesuatu dalam kitab suci. Di bawah bimbingan Master Pedang, Ding Hao duduk bersila dengan tangan terentang secara alami. Di telapak tangannya, nyala api kecil Qi api terik tumbuh dari kecil menjadi besar dengan perubahan konstan. Ini adalah pelatihan kemahirannya dalam menangani api. Di antara berbagai kemampuan inskripsionis yang mumpuni, dia menduduki peringkat pertama dalam hal manipulasi. Terlepas dari kemampuan untuk memanipulasi api,
level terendah dari kelas Ki pemain 9 tingkat yang dibudidayakan Ding Hao diklasifikasikan menjadi 72 jenis seperti api besar, api kecil, api lambat, api yin, api astenik, api yang, api janin, api jantung, api terang, api sekarat, api bertambah, api berkurang, api teratur dan api tidak beraturan. Jenis api kompleks inilah yang bergantian dan digabungkan satu sama lain sehingga membentuk proses lengkap pengecoran senjata ajaib. Menguasai 72 jenis api adalah proses yang sangat menjengkelkan dan berkepanjangan bahkan bagi mereka yang berbakat dalam perjalanan menjadi seorang prasasti. Namun, dua jiwa Ding Hao ditumpangkan dan kemampuan pemahamannya brilian. Setelah transformasi emulsi magis gua, tubuh juga memiliki koordinasi yang tak tertandingi, sehingga ia hanya menghabiskan waktu 1,5 jam yang setara dengan 1% dari rata-rata orang. Ding Hao telah sepenuhnya menguasai perubahan dari 72 casting api. Bisakah saya melanjutkan ke langkah berikutnya? Senyuman mengembang di mulut Ding Hao. Dengan telapak tangannya terbuka lebar secara alami, dia, seperti seorang penyihir, menggerakkan setiap jarinya dengan ringan dan api kecil dengan kroma yang sangat berbeda melompat ke setiap jarinya. Dengan kendali pikiran Ding Hao, 10 api kecil ini secara bersamaan terus berubah, bergantian dan bergabung satu sama lain, hanya terbagi menjadi 72 jenis. Jika beberapa ahli prasasti tingkat tinggi melihatnya, mereka akan berteriak kaget. Lagi pula, ada juga level lemah dan kuat untuk dikembangkan sebagai ahli prasasti yang sama seperti dalam seni bela diri, dari level 1 hingga 12. Tapi itu cukup menuntut bakat dan konstitusi seorang pembuat prasasti, jadi jumlah pembuat prasasti sangat sedikit. Apalagi budidaya sebelumnya membutuhkan pengetahuan dasar dan keterampilan manipulatif yang cukup besar, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk budidaya. Seorang ahli prasasti tingkat 2 mungkin bukanlah lawan bagi seorang pejuang alam murid bela diri. Namun, jika jalan untuk menjadi master prasasti dikembangkan hingga puncaknya, seorang ahli prasasti tingkat 12 yang matang juga memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan dia dapat menyempurnakan instrumen fana atau bahkan menciptakan kehidupan. Dia memiliki kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan, menciptakan banyak senjata ajaib yang cukup untuk melawan para dewa dan setan. Banyak master prasasti mulai muncul di usia 20-an dan mencapai tingkat yang lebih tinggi di alam mereka. Mereka mampu mengendalikan 10 api sekaligus. Kekuatan pengendalian semacam ini hampir setara dengan puncak inskripsionis level 1. Namun Ding Hao baru berusia 14 tahun. Seorang ahli prasasti berusia 14 tahun telah mencapai puncak level 1. Itu akan mengejutkan seluruh sekte, pencari ilmu pedang dan dia akan diperebutkan di antara para tetua aula penempa pedang yang memiliki kekuatan nyata. Dia benar-benar tidak biasa. Bagaimana dia bisa lebih cepat dariku? Setiap kali aku melihat si jenius ini, aku selalu ingin membenturkan kepalaku ke dinding. Bahkan Master Pedang terkejut dengan bakat Ding Hao dan tidak bisa menyembunyikan kekaguman dan rasa irinya. Master Pedang akhirnya menemukan kesempatan untuk mengatakan sesuatu dan dia tertawa. Kamu akhirnya mengakui bahwa kamu tidak kompeten, haha. Oke, silakan. Aku mendukungmu untuk menghancurkan kepalamu. Aku khawatir kamu bisa menjadi lebih normal jika kamu menghancurkannya beberapa kali. Master Pedang tidak bisa berkata-kata. Ding Hao tidak bisa berkata-kata. Oke, sudah cukup. Sekarang, aku akan mengajarimu cara memasang cincin penyimpanan. Bahan yang kamu miliki sudah cukup. Setelah obrolan kosong dengan Sabre Master, suaranya menjadi serius. Pertama-tama, Anda perlu membuat gerakan lambang, menggunakan api lambat, api astenik, dan api yin untuk bergantian dan mengubah setiap napas. Kemudian padamkan perlahan benda asing dari batu batas kekosongan. Ding Hao mengangguk dengan telapak tangan terentang. Saat kekuatan tak kasat mata membuat batu batas void berwarna perak muda seukuran kepalan tangan melayang di udara, lalu tangan dan jari-jarinya berubah secara tidak teratur dengan kecepatan tinggi, seperti bunga teratai yang mekar terus-menerus, cantik dan centil. Ini adalah sikap lembut, salah satu jenis gerakan emblematik yang mengendalikan api dijelaskan dalam sutra kelas Keski 9 tingkat. Itu bisa mengendalikan semua jenis api ringan, seperti pelukan lembut sepasang kekasih, jadi itu disebut sebagai gerakan lembut, yang merupakan cara asing untuk memadamkan bahan dan gerakan emblematik pengontrol api dasar untuk pemurnian. Dengan perubahan gerakan lambang Ding Hao, sekelompok api dengan warna berbeda dan ukuran berbeda, dengan hukum aneh, terus berubah secara bergantian dan secara bertahap memanggang batu batas kekosongan.
Cahaya bulan seperti embun beku, masuk melalui jendela. Waktu berlalu dengan lambat. Saat api membakar batu batas kekosongan, permukaannya mulai berubah menjadi cair, dan kepulan bubuk hitam berangsur-angsur jatuh dari batu, sementara batu itu menyusut perlahan. Ding Hao secara bertahap menjadi semakin terampil dalam berlatih. Dengan 10 jarinya terbuka lebar, mereka seperti peri penari, membawa semacam perasaan estetika yang tak terlukiskan. Mereka meninggalkan bayangan di tengah telapak tangannya, membingungkan orang. Seiring berjalannya waktu, dahi Ding Hao secara bertahap tampak memiliki lapisan tipis keringat. Ini jelas merupakan proses yang menghabiskan banyak tenaga dan pikiran. Setelah sekitar 2 jam, batu seukuran kepalan tangan itu telah mengecil menjadi 1/10 dari aslinya, dan warnanya telah berubah dari perak pucat menjadi perak cerah, mengeluarkan simbal perak seperti mimpi seperti cairan jernih. Proses pemurnian akhirnya selesai. Langkah selanjutnya adalah proses casting yang sebenarnya. Little Chapding, emblematic gesture harus diubah menjadi configuration gesture. Sekarang bayangkan bentuk cincin favoritmu dalam pikiranmu. Kemudian kendalikan nyala api dan nafas, dan terus-menerus ubah bentuk cincin itu, batu sampai menjadi bentuk yang Anda puas. Proses ini membutuhkan banyak nyala api ki dan kekuatan spiritual tanpa suspensi, jadi Anda harus beristirahat dengan baik atau menggunakan kristal ki yang Anda dapatkan hari ini untuk mengisi kembali energi. Suara serius dari Master Pedang bergema di benak Ding Hao. Ding Hao tidak ragu-ragu. Salah satu tangannya terus mencubit dengan gerakan lembut untuk mengendalikan api, sementara tangan lainnya mengeluarkan sebuah kotak kecil, mengeluarkan salah satu kristal ki di telapak tangannya dan menarik energi ki darinya. Dalam sekejap, aliran energi ki yang tak ada habisnya mengalir keluar dari kristal safir dan disuntikkan ke tubuh Ding Hao, menambah ki yang dia konsumsi sebelumnya. Ding Hao memejamkan mata saat dia memikirkan bentuk cincin itu di benaknya. Dengan perubahan gerakan tangan kanannya, gerakan lembut berubah menjadi gerakan konfigurasi dan secara bertahap memampatkan dan mengubah batu batas kekosongan yang telah dimurnikan. Kemudian, tangan kirinya memegang kristal ki untuk menambah energi. Apa-apaan ini? Gerakan satu tangan, tugas ganda. Master Pedang juga tercengang. Dia mencoba mengendalikan Psywave-nya sendiri, dan tidak mempengaruhi casting Ding Hao. Kejutan di hatinya menjadi sangat ekstrim. Bahkan jika anomali dari makhluk suci pedang dan pedang terlalu dilebih-lebihkan, lelaki tua yang berpengetahuan luas itu masih tetap terkejut. Dia sebelumnya memilih jalan menjadi seorang inskripsionis yang dianggap sebagai seorang jenius yang tidak normal, tetapi dia tidak mencapai kemajuan luar biasa yang sama seperti yang dicapai Ding Hao. Yah, sepertinya kita meremehkan orang ini. Master Pedang tidak bertengkar dengan Master Pedang dan melanjutkan sambil berpikir, sepertinya aku harus mencari cara untuk memintanya mempelajari ramuan dan rumput spiritual. Dengan cara ini, seseorang akhirnya bisa mewarisi warisanku yang luar biasa. Wanita gila, kamu ingin merampok muridku. Master Pedang waspada. Master Pedang berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Apakah Little Chapding dipilih oleh kita berdua pada awalnya? Sang Master Pedang tampak bingung sesaat. Iya. Kedua Master mengendalikan fluktuasi mental mereka dan tidak mempengaruhi Ding Hao yang sedang menggunakan senjata ajaib pertamanya. Seiring berjalannya waktu, dahi Ding Hao semakin berkeringat. Tubuhnya juga basah kuyup, dan kemeja hijau menempel erat di tubuh berototnya, memperlihatkan sepenuhnya bentuk tubuhnya yang kuat. Dengan sinar bulan yang sangat dingin, dia memiliki pesona yang tak tertandingi pada dirinya. Potongan kristal di tangannya juga sedikit memudar. Mengeluarkan ki, terutama dengan api ajaibnya sendiri, merupakan tantangan dan konsumsi besar bagi siapapun. Tiba-tiba, selesai. Ding Hao membuka matanya, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia perlahan-lahan menyingkirkan api pengontrol gerakan emblematik, dan nyala api oranye di telapak tangannya perlahan-lahan terbenam di bawah kulitnya. Dengan konvergensi kekuatan, terdengar dua suara saat dua cincin perak muda jatuh di telapak tangan Ding Hao. Batu batas ruang hampa seukuran kepalan tangan akhirnya hanya menghasilkan dua cincin perak kecil. Cincin-cincin itu berkilau dengan warna perak pucat. Kilau seperti garis itu seperti air mengalir karena tidak ada pola dan desain dekoratif di atasnya. Awalnya memiliki sesuatu yang minimalis, tetapi memiliki daya tarik yang tak terlukiskan, yang sebanding dengan kecerdikan apapun. Satu cincin lebih besar, sementara cincin lainnya lebih kecil. Rupanya, itu adalah cincin pasangan, dibuat sesuai dengan pemikiran Ding Hao.
Ini adalah senjata halus pertama Ding Hao, jadi sepasang cincin ini sangat berarti baginya. Namun, kepada siapa dia akan memberikan yang lebih kecil? Gambar cantik dari seorang gadis lapis baja merah, Xie Jiyu, muncul dalam sekejap di benak Ding Hao, tapi entah bagaimana, Li Yiruo, seorang wanita berjas putih seperti peri yang turun dari surga tiba-tiba muncul di benaknya juga. Perlahan-lahan dia memasangkan cincin yang lebih besar di jarinya, melepaskan sedikit kekuatan batin. Dengan matanya yang berbinar, ruang perak 10 meter kubik tiba-tiba muncul. Ini adalah ruang penyimpanan untuk cincin. Penyimpanan, batu batas kekosongan awalnya memiliki atribut spasial, yang merupakan bahan yang sangat bagus untuk menyempurnakan dan mencetak ruang penyimpanan. Batu batas void seukuran kepalan tangan dibuat menjadi 2 cincin penyimpanan oleh Ding Hao, dan keduanya berukuran 10 meter kubik. Ini cukup menunjukkan bahwa debut Ding Hao sangat sukses. Bagus, kamu punya potensi, nak. Kamu hampir sama baiknya denganku di masa lalu, hehe. Sang Master Pedang penuh dengan pujian. Master Pedang berkata dengan nada meremehkan, siapa yang baru saja mengatakan bahwa Cap Ding kecil lebih kuat darinya di masa lalunya yang indah? Sang Master Pedang menjawab dengan serius, tentu saja bukan aku. Master Pedang berkata, aku tidak bisa berkata apa-apa pada orang idiot seperti itu. Keduanya berdebat satu sama lain untuk waktu yang lama, senang saling bertentangan. Setelah beberapa saat, mereka sempat memperhatikan Ding Hao. Master Pedang membuat evaluasi terhadap cincin pemurnian Ding Hao. Dia memberikan arahan untuk beberapa detail, mengoreksi kesalahan Ding Hao dan mengusulkan sesuatu untuk diperbaiki. Ini jelas merupakan pernyataan dari tingkat Grandmaster. Setelah mendengarkan, Ding Hao juga tercerahkan. Kedua cincin itu hanya bisa dianggap sebagai senjata magis menengah tingkat 9, dan itu hanyalah senjata magis tambahan. Pada dasarnya tidak ada nilainya. Saat Anda bisa menyempurnakan senjata magis ofensif atau defensif yang lebih dari level 6, Anda akan menjadi orang yang berada di urutan kedua setelah pemimpin di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Bahkan di seluruh Suesu, ahli prasasti yang bisa menggunakan senjata magis tingkat 6 pastinya adalah seseorang yang ingin disukai semua orang. Sang Master Pedang menyimpulkan, jadi, senjata ajaib itu juga bisa dibagi menjadi beberapa level. Ding Hao memiliki sedikit pemahaman tentang senjata ajaib. Omong kosong, di tanah tanpa batas, semuanya terbagi menjadi level tinggi dan rendah. Senjata ajaib adalah instrumen khusus di atas instrumen biasa. Ada ribuan jenis dan fungsi. Namun terlepas dari perubahannya, klasifikasi levelnya adalah konsisten, dari tingkat 9 hingga tingkat 1, hingga tingkat tertinggi, tingkat super, dan tingkat tertinggi, semuanya ada 12 tingkatan. Yang terendah adalah tingkat 9, sedangkan yang tertinggi adalah tingkat tertinggi. Senjata magis tingkat tertinggi semuanya diciptakan oleh dunia dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Lupakan saja, percuma berbicara terlalu banyak denganmu sekarang. Dan ada sesuatu yang halus dan misterius, kamu akan mengetahuinya nanti. Sang Master Pedang berbicara dengan fasih untuk menunjukkan otoritasnya dalam masalah ini, dengan sikap superior dan merendahkan. Ding Hao mengangguk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sang Master Pedang. Sanjungannya memenuhi sanjungannya. Perlahan-lahan dia bangkit, mengenakan pakaian bersih, dan menyadari efek magis dari cincin penyimpanan. Ding Hao berjalan di dalam ruangan dan mengambil beberapa barang berharga, semuanya dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Melihat barang-barang itu tiba-tiba menghilang di tangannya setelah perintah mentalnya, untuk kemudian muncul di ruang ring, Ding Hao dipenuhi dengan rasa pencapaian yang tak tertahankan. Ini menjadi lebih nyaman. Ding Hao meletakkan pedang berkarat dan pedang berdarah dengan garis-garis naga di ring penyimpanan. Kemudian, dia mengulangi gerakannya menghunus pedang berulang kali, yang jelas jauh lebih cepat daripada gerakan menghunus pedang dari sarungnya. Saat seberkas cahaya bersinar, pedang berkarat dan pedang berdarah dengan garis-garis naga muncul di tangannya. Proses pengecoran senjata magis juga merupakan proses budidaya. 4 lubang yang disempurnakan di Ren Meridian di dantian tengah menjadi lebih terang, halus, dan penuh, dan nyala api Qi juga menjadi lebih murni. Ding Hao memeriksa tubuhnya dan mendapat kejutan yang tidak terduga. Cap Ding kecil, duduklah. Mari kita bicara. Untuk sesaat, suara Master Pedang, yang diam, terdengar serius di benaknya. Ding Hao bingung sejenak, kemudian dia menyadari makna yang mengesankan dari Master Pedang, duduk bersila lagi di kasur dan mendengarkan.
Mari kita bicarakan tentang situasimu saat ini, suara Sabre Master terdengar halus. Saya harus mengakui bahwa Anda telah menemukan diri Anda lawan yang kuat. Mu Tianyang mengerikan. Dia memiliki garis keturunan yang sangat langka. Bahkan saya dan Master Pedang tidak melihatnya melaluinya. Tapi yang pasti adalah dia memiliki sejenis iblis, karakter dalam tubuhnya. Ini adalah ciri-ciri umat dewa di zaman kuno. Tubuhnya kemungkinan besar memiliki darah kuno. Darah tertinggi. Ding Hao tampak bingung. Ya, jadi pertarungan 3 tahunmu bukanlah tugas yang mudah bagimu. Tadi kamu bilang betapa kuatnya makhluk suci dari pedang dan pedang itu. Jangan membuatku takut, oke. Idiot, aku sudah banyak bicara, jadi kamu masih belum mengerti. Jangan meremehkan lawanmu dan hargai mereka. Keadaan pikiranmu saat ini tidak benar. Kamu harus berusaha sekuat tenaga, oke. Aku sudah mencoba berkultivasi. Apa yang ingin kamu katakan? Yang ingin saya katakan adalah alasan mengapa banyak master mengalami pertumbuhan pesat dalam kultivasi. Selain bakat dan kerja keras mereka, ramuan dan rumput spiritual juga memiliki pengaruh yang besar. Dan mereka yang benar-benar ahli tertinggi semuanya mengandalkan akumulasi ramuan. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda dalam jangka pendek dan mengejar Mu Tianyang, Anda harus berkultivasi sambil minum obat. Anda tidak bisa berjalan dengan satu kaki. Senior, saya sudah menyadari hal ini, dan saya bersiap pergi ke pasar besok untuk membeli beberapa obat spiritual untuk budidaya. Omong kosong, apa fungsi dari apa yang disebut pasar di sekte pencari ilmu pedang? Rumput spiritual sialan itu, dan limbah yang dihasilkan oleh apoteker obat tingkat rendah itu. Jika kamu menggunakan ramuan itu, kamu tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan, dengan Mu Tianyang sepanjang hidupmu dan bahkan mati dalam pertempuran di puncak beku. Saber Master berkata, benar-benar tidak puas. Ding Hao tetap tumpul karena dia tidak tahu mengapa Master Pedang tiba-tiba menjadi aneh, berbicara dengan ragu-ragu. Ini tidak sesuai dengan kepribadiannya yang terus terang. Pada saat ini, Master Pedang benar-benar tidak tahan lagi. Sambil tertawa, dia tepat sasaran dan berkata, pria wanita, kamu hanya ingin Little Chap Ding mengikutimu untuk belajar tentang rumput spiritual dan memurnikan ramuan. Mengapa kamu tidak mengatakannya secara langsung saja? Master Saber menjawab dengan marah, saya juga merupakan generasi Grandmaster ramuan spiritual. Bagaimana saya bisa memohon kepada seseorang untuk menjadi murid saya? Wanita yang sangat sulit dipercaya, Master Pedang mengerutkan bibirnya dengan jijik. Ding Hao tiba-tiba menyadari hal ini juga. Faktanya, Ding Hao tidak begitu tertarik pada rumput spiritual dan ramuan sebelum berselisih dengan Mu Tianyang. Sering mengingat ribuan nama jamu dan resep obat mujarab tentu bukanlah tugas yang mudah, seolah-olah Anda dipaksa kembali mengingat berbagai persamaan kimia di masa SMA di kehidupan sebelumnya. Namun setelah pertempuran Frozen Peak yang dijadwalkan sebelumnya, Ding Hao dengan cepat menjadi sadar akan pentingnya obat mujarab dalam meningkatkan kekuatannya. Jika dia memiliki banyak ramuan penambah kekuatan, ditambah bakat konstitusi khusus miliknya, dia akan lebih percaya diri untuk mengejarmu. Tianyang dalam waktu 3 tahun. Jadi sejak mereka membicarakannya, Ding Hao tidak ragu-ragu dan segera memberikan pujian kepada Sabre Master. Dia sangat senang karena dia segera mengambil Ding Hao sebagai muridnya. Cara memurnikan ramuan dan persiapannya rumit dan mendalam, tidak lebih lemah dari cara seorang ahli prasasti. Mulai hari ini, aku akan mengajarimu beberapa pengetahuan dasar. Master Pedang lebih bersemangat daripada Master Pedang untuk menjadi seorang guru. Hari berikutnya, Ding Hao bangun pagi dan memeriksa kesembuhan Zhang Fan dan Fang Tianyai, kemudian dia pergi mengikuti kelas bersama Wang Xiaoqi dan yang lainnya. Berbagai berita tentang pemilihan kepala akademi akhir-akhir ini akhirnya tersebar di kalangan para murid. Semua orang mengetahui arti dan hak jabatan kepala akademi dan mulai membicarakan siapa yang pada akhirnya akan mendapatkan jabatan tersebut dari 5 akademi, Timur, Selatan, Barat, dan Utara. Dalam perjalanan ke rumah bela diri, Ding Hao mendengar bahwa banyak murid Akademi Kaos Hijau Timur membicarakannya. Aku tidak tahu bagaimana akademi lain akan memilih pemimpin mereka, tapi di Akademi Kaos Hijau Timur, kurasa hanya ada satu orang yang kompeten untuk menjadi pemimpin kita, yaitu kakak senior Ding Hao. Benar, kecuali kakak senior Ding, aku, Yu Xiaoming, tidak peduli pada siapapun. Hehe, mari kita lihat siapa yang berani memperebutkan jabatan itu bersama Ding Hao.
Kamu tidak bisa berkata begitu. Kakak senior Lilan, kamu juga sangat kuat. Kamu juga bisa bersaing dengan kakak senior Ding. Kekuatan kakak senior Lilan memang bagus dan dia juga tidak membuat Akademi Kaos Hijau Timur kita kecewa di kompetisi 5 akademi. Tapi dibandingkan dengan Ding Hao, masih ada celah yang besar. Semua orang berbicara bersamaan. Ding Hao dengan lembut menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jabatan ketua sama sekali tidak menarik baginya. Dan dia telah mengatakan kepada Lilan sebelumnya bahwa dia tidak akan pernah bersaing untuk mendapatkan jabatan penting. Mereka menyelesaikan kelas metode kultivasi pertama di pagi hari sambil berdiskusi. Setelah kelas usai, Ding Hao diminta untuk tinggal di sana oleh pria sinis, Wang Juefeng. Anak baik, bagaimana kamu berani bertarung dengan Mu Tianyang? Aku benar-benar tidak tahu apakah itu kepercayaan diri atau kebodohan. Yah, meskipun kamu akan mati, aku sangat mengagumi keberanianmu. Lidahnya cambukan tidak berubah sama sekali, membuat Ding Hao ingin memukulnya. Melihat Ding Hao dari atas ke bawah, pria sinis itu berkata dengan terkejut, "Yah, lumayan. Kamu hanya menghabiskan 20 hari untuk bergegas ke puncak alam murid bela diri dengan 4 lubang. Kalian benar-benar punya nyali. Ayo ikut aku. Kemana kita akan pergi?" Ding Hao bingung. "Seseorang ingin bertemu denganmu," Wang Junfeng berkata dengan nada yang sangat berminyak dan ceroboh. "Haha, jangan tanya siapa itu, aku tidak akan memberitahumu. Ayo coba tebak." Bajingan, sebuah gerakan muncul di mulut Ding Hao saat dia berjalan tanpa berkata-kata di belakang. Kedua pria itu melewati rumah bela diri, ditambah distrik latihan senjata sepanjang jalan, sepanjang tangga batu biru hingga ke atas. Setelah tangga ketiga, keempat, kelima dan keenam, mereka sampai di area inti sekte pencari ilmu pedang di mana Ding Hao belum pernah datang sebelumnya. Melihat ke belakang, daerah tempat tinggal para murid nominal telah diisolasi oleh awan yang menyilaukan. Inilah area langkah ketujuh dari sekte pencari ilmu pedang. Di ketinggian, medannya lebih jernih dan lingkungannya lebih indah, penuh dengan ki spiritual yang kaya. Itu jelas merupakan tempat yang sempurna untuk berkultivasi. Di kedua sisi jalan lebar itu, didirikan patung pendekar raksasa dengan tinggi beberapa ratus meter. Ukirannya sangat halus dan hidup. Anda bisa merasakan segala macam atmosfer berbeda seolah-olah patung itu hidup. Relatif lebih tenang dan bersih, dan tidak banyak orang yang datang dan pergi. Mereka kadang-kadang bertemu dengan 2 atau 3 orang yang lewat, mengenakan seragam murid senior inti dalam. Ki mereka berfluktuasi seperti laut, tak terduga, sangat kuat. Di belakang Wang Juefeng, dia berjalan hampir 2 jam dan mereka akhirnya sampai di depan aula utama batu giok putih raksasa yang menjulang tinggi. Mereka melihat tiang-tiang yang diukir pada patung spiritual berbeda yang mengingatkan pada gaya makam Mesir kuno. Mereka khusyuk dan megah seperti dewa legendaris. "Kita sudah sampai. Masuklah ke sana." Pria sinis itu berbalik dan menatap Ding Hao, lalu pergi. Ding Hao tidak bertanya apapun karena dia tahu tidak ada gunanya bertanya. Saat ini, menurut kabar yang diungkapkan Lilan tadi malam, samar-samar dia sudah menebak siapa yang ingin bertemu dengannya. Ding Hao mengabaikan Wang Juefeng yang sinis. Dia kemudian melihat ke atas dan melihat aula batu giok putih yang megah di depannya. "Hah, kamu benar-benar tidak akan bertanya padaku siapa yang akan menemuimu." Wang Juefeng mengambil beberapa langkah dan akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia berbalik dan menatap Ding Hao seolah berkata, "Kamu menang." Dia berkata dengan tidak puas, "Yah, kamu tidak bertanya, tapi aku ingin memberitahumu. Aku tidak akan menakutimu. Kepala akan menemuimu, hahaha. Apakah kamu takut, nak? Ada apa dengan kamu ekspresi? Kenapa kamu tidak terkejut sama sekali?" Ding Hao memandang guru master itu tanpa berkata-kata, berkata dalam benaknya, "Mengapa kamu membuat gangguan seperti itu? Jangan bosan, sialan, kamu menang, kamu benar-benar menang." Dikalahkan oleh ekspresi Ding Hao, Wang Juefeng dengan getir berbalik dan pergi, tiba-tiba menghilang di awan putih di antara bangunan. Ding Hao menarik napas dalam-dalam dan menaiki tangga. Sebenarnya apakah kepala sekte Li Jianyi yang ingin bertemu dengannya secara pribadi? Sejujurnya, Ding Hao masih merasa sedikit terkejut meskipun Li Lan telah mengingatkannya. Betapa mulianya identitas kepala sekte pencari ilmu pedang. Sebagai salah satu penguasa yang kuat di Provinsi Salju dengan kekuatan besar, dalam jarak ribuan mil dia benar-benar satu-satunya orang yang sangat sombong, tapi luar biasa dia punya waktu dan minat untuk bertemu dengannya, seekor kentang kecil.
Apakah ini ada hubungannya dengan sidang sebelumnya? Sambil berpikir, Ding Hao berjalan selangkah demi selangkah dengan mantap. Melalui 81 anak tangga batu giok putih, dia sampai di pintu aula batu giok putih. Dua murid laki-laki berjubah emas sebagai murid generasi ketiga dengan hikmat berdiri di depan pintu. Jelas sekali, mereka terlahir sebagai master yang kuat dengan kultivasi yang sangat tinggi dan ki yang berfluktuasi dan sangat menakjubkan. Melihat kedatangan Ding Hao, salah satu dari mereka mengangkat matanya seperti kilat, mengamati Ding Hao, dan segera mengabaikannya. Ding Hao merasa kaget, mata orang ini sepertinya mempunyai fungsi perspektif. Begitu mereka memindai Ding Hao, semua rahasia Ding Hao terungkap. Dia memiliki ilusi bahwa segala sesuatu tentang dirinya terlihat dalam sekejap. Ding Hao menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke aula dengan angkuh. Kekosongan di sekelilingnya penuh dengan fluktuasi yang aneh. Ding Hao merasa seperti sedang berlari melalui lapisan rawa udara transparan, dan kemudian kilatan terang muncul di depan matanya dan pemandangan yang tidak pernah dia duga muncul. Jelas sekali, dia memasuki aula giok putih, tapi di depannya jelas ada pegunungan tinggi dan tebing curam dengan rerumputan hijau, pepohonan, air terjun berwarna perak, burung bangau putih, menari, serta hewan dan burung langka di mana-mana. Di sini awan putih berterbangan dengan santai, tebingnya megah, angin hijau menyapu wajah, hangat dan lembab. Tempat itu seperti negeri dongeng. Di sini tidak ada aula batu, pavilion, bangunan berukir, kubah dan pilar yang terlihat seperti dalam imajinasi. Apakah itu penghalang spiritual dari prasasti luar angkasa? Terlalu menakjubkan. Apakah kamu di sini? Sebuah suara lembut terdengar. Sosok ramping berjubah putih berdiri di ujung tebing dengan punggung menghadap Ding Hao. Ding Hao terkejut. Sebelum suara itu terdengar, dia tidak pernah menyadari ada seseorang yang berdiri di sana. Setelah suara itu terdengar, sepertinya hanya ada sosok seperti itu yang tersisa di dunia. Sosok ramping, alami dan tak terkendali menangkap semua warna antara langit dan bumi, seolah-olah dia memiliki pesona yang tak terlukiskan yang membuat semangat Ding Hao jatuh. Sungguh mengerikan. Ding Hao menggelengkan kepalanya dan dengan paksa mengusir ilusi di otaknya. Dia telah menebak siapa orang itu dan membungkuk dengan hormat. Murid Ding Hao datang menemui kepala sekte. Bangun, Li Jianyi. Kepala sekte tidak berbalik. Namun, Ding Hao tahu bahwa dia harus mengamatinya dengan cermat. Kekuatan Li Jianyi mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga dia tidak perlu menggunakan matanya untuk mengamati sesuatu. Satu pikiran sudah cukup untuk melihat semuanya. Ceritakan padaku seluk-beluk pertunanganmu dengan Mu Tianyang secara detail. Suara lembut Li Jianyi membuat Ding Hao tidak bisa menilai apa yang dia pikirkan. Ya Tuan, Ding Hao menjelaskan secara rinci apa yang terjadi pada hari itu, termasuk pembunuhan Li Yinuo terhadap Mu Tianfeng, pemikatnya terhadap pria berjanggut dan pria berwajah segitiga, pembunuhan Song Ke, seorang murid dari sekte pencari ilmu pedang, dan kemudian bantuan dari orang misterius, perjanjian dengan Mu Tianyang setelah 3 tahun, semuanya diucapkan tanpa penyembunyian apapun. Kamu jujur. Li Jianyi berdiri di tepi tebing dengan pakaian putih seperti salju, rambut panjang seperti air terjun, tangan di belakang punggung, dan suara tenang. Membunuh sesama muridmu, apakah kamu tidak takut dengan aturan sekte? Ding Hao tidak bisa mengetahui petunjuk sedikit pun dari nada suara kepalanya, dia juga tidak tahu apakah dia marah atau acuh tak acuh. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya, diam dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak menyembunyikan semua ini karena dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Ding Hao tidak bodoh. Sekte pencari ilmu pedang begitu kuat sehingga para ahli intelijennya harus mengetahui dengan jelas penyebab dan konsekuensi insiden tersebut dengan menyelidiki tempat kejadian dan mengumpulkan informasi dari semua pihak yang terlibat, termasuk kematian Song Ke. Jika dia menyembunyikannya saat ini, akibatnya akan lebih buruk dan kontraproduktif. Selain itu, menilai dari implikasi Li Jianyi, kepala sekte tadi, tebakan Ding Hao benar. Li Jianyi sudah mengetahui segalanya. Menghadapi penguasa seni bela diri di Provinsi Salju, Ding Hao merasakan perasaan tidak enak untuk pertama kalinya. Hanya sebuah bayangan, yang tidak dengan sengaja melepaskan fluktuasi ki dan aura kekuatan tetapi memiliki pesona dan temperamen yang tak terlukiskan, membuat Ding Hao merasa tercekik. Ini adalah ahli seni bela diri, yang melukai pangeran istana Dewa Iblis dengan pedang ribuan mil jauhnya hari itu. Dia benar-benar seorang master, yang dikagumi banyak orang. Ding Hao,
Kapan kamu mengenal saudara Qi? Li Jianyi tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ding Hao merasa santai, karena ketua sekte tidak lagi peduli dengan kematian Song Ke, itu berarti kejadian ini telah hilang sama sekali. Tak seorang pun di sekte itu akan menyelidikinya, dan jelas sekali, Li Jianyi sama sekali tidak peduli dengan kematian murid terdaftar yang tidak dikenal. Yang dia pedulikan adalah orang kuat misterius, yaitu Paman Qi yang disebutkan oleh Yin Yifei dan lainnya. Saya tidak tahu leluhur sekte ini. Ding Hao mengatakan yang sebenarnya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan master di sekte tersebut. Disebut sebagai kakak laki-laki oleh Li Jianyi, guru misterius, dengan nama keluarga, Qi, bukanlah orang biasa. Oh, kata Li Jianyi sambil berpikir. Ding Hao dapat menyadari bahwa tanggapan yang bijaksana ini merupakan sedikit kekecewaan. Lalu, terjadilah keheningan yang lama. Li Jianyi sepertinya sudah lama mengingat sesuatu. Angin hijau menggerakkan jubah putihnya dengan sedikit suara, seolah-olah dia akan meninggalkan dunia dan menjadi abadi. Butuh sekitar setengah tiang dupa untuk dibakar sebelum dia mengakhiri semacam kenangan dan melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, pulanglah." "Ya Tuan." Ding Hao bangkit dan berjalan perlahan menuju belakang. Ada juga beberapa hal aneh di hatinya. Apakah dia diminta untuk mengucapkan beberapa patah kata saja oleh ketua sekte yang harus menghadiri banyak hal setiap hari? Secara khusus, dia bahkan tidak menyebutkan hal-hal seperti menghancurkan loteng Tianli sebelumnya. Pada saat ini, dia mendengar suara Li Jianyi di telinganya. "Mulai hari ini, Taman Pengobatan Herbal dan Balai Pengecoran Pedang terbuka untuk Anda. Saya juga berharap Anda dapat mengalahkan Mu Tianyang dalam 3 tahun." Ding Hao dalam keadaan linglung, lalu dia langsung merasa bersemangat dan buru-buru berterima kasih kepada tuannya dan pergi dengan gembira. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Di Taman Pengobatan Herbal dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, terdapat banyak ramuan spiritual berkualitas, dan di Balai Pengecoran Pedang, juga terdapat sejumlah besar alat untuk mengeluarkan Qi dan Pil. Ini semua adalah hal yang diimpikan oleh banyak orang. Tanpa diduga, hari ini, mereka dibuka untuk Ding Hao secara gratis. Mengapa kepala sekte Li Jianyi begitu baik padaku? Mungkin dia tidak berharap akan kalah telak di kompetisi 3 tahun kemudian. Mengapa tidak bertanya kepada orang lain di sekte pencari ilmu pedang? Ding Hao samar-samar merasa bahwa sosok dan temperamen Li Jianyi tampak seperti manusia, tetapi untuk sementara sulit untuk mengetahui seperti apa dia. Ini adalah pertama kalinya Ding Hao bertemu dengan kepala sekte pencari ilmu pedang. Itu juga akan menjadi hal yang paling tak terlupakan baginya. Dari awal hingga akhir, Ding Hao hanya melihat punggung Li Jianyi, tetapi terukir dalam ingatan Ding Hao bahwa ahli pedang ini memberikan pengaruh yang tak terhapuskan pada jalan seni bela dirinya di masa depan. Jubah seputih salju, dan rambut hitam sepanjang air terjun. Sungguh sosok yang anggun. ... Ding Hao tidak tahu bahwa setelah dia pergi, orang yang berdiri di tepi tebing dengan punggung menghadapnya akhirnya berbalik perlahan. Pedang Qi langsung menembus langit, mengguncang daratan di Provinsi Salju. Setelah bertahun-tahun, Paman Qi, kamu masih belum melupakan apa yang terjadi tahun itu. Sekarang situasi politik di Provinsi Salju telah berubah, dan 9 sekte nampaknya sepakat namun terpecah belah. Akademi Ketenangan telah berubah juga. Aliansi suku manusia akan segera terpecah, dan suku iblis telah bergerak. Mungkin ini saatnya memulai kembali perang suci, jadi kamu harus kembali. Li Jianyi bergumam pada dirinya sendiri, melangkah maju, melintas dan menghilang di mana dia berada. Ding Hao keluar dari kuil giok putih dan berjalan kembali ke arah dia datang. Lingkungan di sini sangat indah, dengan koridor dan paviliun berkelok-kelok yang diselimuti awan putih, dan ini adalah pemandangan negeri dongeng di bumi. Namun, Ding Hao sedang tidak berminat untuk menghargainya. Setelah berjalan beberapa saat, alisnya berkerut erat. Brengsek, tersesat lagi. Tanpa pemandu, dia tidak tahu arah lagi. Paviliun tepi sungai di sini bersambung, bangunannya berliku-liku, dan rutenya sudah sangat rumit. Terlebih lagi, awan tebal dan kabut membuat jalanan jauh lebih rumit dibandingkan dengan hutan di area uji coba. Ding Hao berangsur-angsur kehilangan arah, lupa jalan untuk datang dan tidak tahu kemana harus pergi. Katakan padaku jalannya. Ding Hao yang malang berteriak sejenak dan tidak mendapat jawaban apapun. Dia harus berjalan maju selangkah demi selangkah dengan gambaran kasar. Setelah berjalan beberapa menit, dia benar-benar tersesat.
Sialan, apakah tidak ada orang yang hidup di area tangga ketujuh kecuali kepala sekte? Setelah berjalan lama, Ding Hao bahkan tidak bertemu siapapun yang bisa menawarkan bantuan kepadanya untuk mendapatkan petunjuk. Dia bahkan tidak menemukan tanda apapun. Dia merasa seperti lalat tanpa kepala. Setelah beberapa saat, Ding Hao tidak tahu kemana dia pergi. Akhirnya terdengar suara teriakan tentang latihan pencaksilat. Ding Hao merasa senang. Dia berjalan cepat menuju arah teriakan dan menemukan kotak kecil. Di sana udaranya penuh dengan ki spiritual yang kaya, tanaman di sekitarnya menghijau dengan sedikit aroma obat. Tumbuh dalam lingkungan seperti itu, bahkan tumbuhan biasa pun akan didorong untuk menjadi ramuan spiritual. Di alun-alun kecil, lebih dari selusin orang sedang berlatih seni bela diri. Mereka semua adalah remaja dan harus terdaftar sebagai murid, tetapi pakaian yang mereka kenakan bukan milik salah satu dari 5 akademi di timur, selatan, barat, utara dan tengah. Mereka cukup biasa-biasa saja dan memiliki kekuatan vital yang sangat kuat, jauh lebih tinggi daripada rata-rata level murid terdaftar di 5 akademi. Di kelompok remaja ini, Ding Hao melihat orang yang sangat dikenalnya. Xie Jieyu, gadis cantik berbaju merah sedang memegang pedang merah besar dengan lebar telapak tangan dan panjang hampir 2 meter di kedua tangannya. Tubuh ramping menawan sangat kontras dengan pedang yang berat, lebar dan tebal. Melalui perputaran tubuh dan gaya inersia, dia berputar seperti angin, mengayunkan pedang merah besar seperti badai pedang, sementara pedang Qi yang sangat merusak ditembakkan dari badai pedang. Teknik pedang yang sangat spesial. Ding Hao diam-diam mengangguk. Teknik pedang ini mungkin masih berada di atas gaya pembelah air Raja Naga miliknya, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Xie Jiyu sangat kuat di puncak alam murid bela diri dengan lubang 5 dan dia lebih kuat darinya. Para remaja di sini seharusnya menjadi 50 teratas dalam daftar total, prajurit bela diri legendaris dengan garis keturunan aneh dan darah dewa kuno. Mereka memang terlahir lebih mulia daripada orang biasa. Mereka diatur untuk berlatih di lingkungan yang begitu sempurna oleh para remaja. Sekte Pencari Ilmu Pedang. Ding Hao menebak asal-muasal kelompok remaja ini. Saat itu, siapa yang mengintip? Berlututlah. Dalam suara teriakan, sosok secepat kilat tiba-tiba terbang dari satu sisi, membawa badai oranye tebal, seperti dinding yang runtuh, berguling ke arah Ding Hao. Ding Hao tanpa sadar melakukan serangan balik. Segera setelah membuka telapak tangannya dan langsung mengambil pedang berkarat itu dari cincin penyimpanan, dia menggoyangkan pergelangan tangannya, dan cahaya pedang muncul di udara. Dengan serangkaian benturan, sosok terbang itu terbalik. Ah, kamu pencuri kecil mengintip latihan kita, beraninya kamu menyakitiku. Sosok itu jatuh ke tanah dan dengan marah menyalahkannya. Itu adalah anak laki-laki berkulit hitam kurus yang baru berusia sekitar 10 tahun, mengenakan jubah merah dan menatap Ding Hao dengan terkejut dan marah. Perubahan ini telah menarik perhatian orang lain. Para pejuang garis keturunan yang berlatih seni bela diri semuanya telah melihatnya. 1 atau 2 orang fanatik seni bela diri masih melakukan urusannya masing-masing. Bahkan jika langit runtuh, perhatian mereka tidak akan terganggu. Ding Hao, Xie Jiyu akhirnya menyadari Ding Hao. Kejutan menyenangkan yang tak terkendali muncul di sepasang matanya yang murni seperti mata air musim gugur di aliran pegunungan. Menyeret pedang merah lebih tinggi dari dirinya, dengan serangkaian bunga api di lantai batu, dia berjalan dengan cepat, menatap Ding Hao dengan penuh semangat dan berkata, "Mengapa kamu di sini?" Ding Hao juga tidak menyangka dia bisa bertemu Xie Jiyu di sini, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Ini kamu anak ini lagi. Apakah kamu datang untuk mencuri teknik seni bela diri saat kamu menyelinap ke prajurit darah?" Lapangan latihan. Sebuah suara membingungkan datang dari samping. Itu adalah anak tikus tanah yang berkonflik dengan Ding Hao di hutan percobaan hari itu. Ding Hao menggelengkan kepalanya sedikit. Dia benar-benar tidak ingin menunjukkan ketertarikan pada temannya yang seperti anjing gila itu. Pada saat ini, lebih dari selusin pejuang garis keturunan remaja datang mengelilingi Ding Hao. Melihat Xie Jiyu, gadis cantik pertama, yang tidak pernah berbicara dengan murid laki-laki dengan semangat, begitu antusias dengan murid terdaftar rendahan, para remaja berpangkat tinggi ini merasa masam di hati mereka, dan mereka iri sekaligus cemburu. "Kenapa, bajingan kecil, apakah kamu tidak akan memberitahu kami mengapa kamu menyelinap ke sini?"
Bocah tikus tanah itu jelas sedang mencari-cari kesalahan dan berkata sambil tersenyum jahat, sepertinya saya harus memanggil tim penegakan hukum sekte tersebut untuk melakukan interogasi yang efektif. Sebelum suara itu menghilang, astaga, pedang merah tua Xie Jiyu berubah menjadi garis berdarah dan dengan kejam menebas dahi bocah tikus mondok itu. Jiyu, apa yang kamu lakukan? Bocah tikus tanah itu terkejut sekaligus marah, dan dengan tergesa-gesa dia menggunakan pedangnya di tangannya untuk menahan pedang Xie Jiyu. Tepuk, pedang anak laki-laki itu terpotong menjadi dua bagian dan satu jatuh ke tanah. Pedang besar berdarah Xie Jiyu berhenti sebelum menusuk dahi bocah tikus mondok itu. Pedang tajam Ki menembus kulitnya dan sedikit darah mengalir keluar. Ding Hao adalah temanku. Kamu mungkin tidak menyukainya, tapi sebaiknya kamu tidak mengancamnya, kata Xie Jiyu, dengan wajah cantik yang bisa dipatahkan dengan meniup dan menjentikkan. Seperti es 1000 tahun, dia sangat anggun dan tegas. Aku, remaja tikus mondok itu gemetar dan ketakutan, tampak pucat pasi. Bersenandung, Xie Jiyu mencibir, mengangkat tangannya untuk menarik pedangnya yang berdarah, menatap yang lain dan berkata-kata demi kata, Ding Hao adalah temanku. Aku mengundangnya untuk datang ke sini. Apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Semua yang lain menggelengkan kepala. Ternyata itu teman Suster Xie. Selamat datang, hei. Wang Yong, kamu terlalu bodoh untuk mengancam teman Suster Xie. Nama anak tahi lalat itu adalah Wang Yong dan dia sangat vulgar. Menjadi merajalela dan sombong namun kurang berpenampilan cerdas, dia jelas bukan dari keluarga besar. Tanpa budidaya apapun, dia bisa bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang hanya karena dia memiliki jejak darah suci. Ding Hao tersenyum dan mengangguk kepada para remaja itu. Dari mata orang-orang itu, dia melihat kecemburuan yang terselubung dan terselubung yang tidak muncul. Hanya satu atau dua dari sekitar selusin orang yang dengan tulus menyapanya. Yang lain, jelas menganggapnya sebagai saingan cinta mereka. Tampaknya pesona Xie Jiyu begitu besar sehingga dia telah menyihir sebagian besar murid pejuang garis keturunan. Bagaimana bisa seorang murid terdaftar yang rendah hati layak menjadi temanmu? Jiyu, seleramu dalam berteman sangat buruk. Lebih baik biarkan teman seperti itu pergi. Pada saat ini, suara arogan datang dari samping dengan rasa jijik yang kuat. Ding Hao berbalik untuk melihatnya. Itu adalah seorang remaja berusia sekitar 14 atau 15 tahun, ramping dan sangat tampan. Dia memiliki alis miring berbentuk pisau, bahu kera dengan pinggang tawon, lengan ramping, di kiri dan kanan pinggangnya tergantung pisau melengkung berbentuk khusus, masing-masing pegangannya memiliki lonceng emas kecil. Lonceng berdenting saat dia berjalan. Yuan Tiangang, apakah kamu ingin membuat lebih banyak masalah? Mata Xie Jiyu menunjukkan rasa jijik yang tak terselubung. Tampaknya dia tidak memiliki rasa sayang sedikit pun terhadap pemuda tampan ini. Namun, kekuatan orang ini cukup bagus, karena wajah Xie Jiyu menunjukkan sedikit perhatian. Dia memperlakukannya tidak sesantai yang dia lakukan pada Wang Yong. Remaja tahi lalat dan yang lainnya menunjukkan ekspresi gembira. Sesuatu yang baik pasti akan terjadi. Yuan Tiangang berada di peringkat ketiga di antara 20 pejuang garis keturunan, dan dia juga jenius ketiga dalam daftar total lebih dari 2.000 murid yang baru-baru ini bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang. Karena garis keturunannya sangat kuat, kecepatan kultivasinya luar biasa dan bakatnya luar biasa. Sangat dicintai oleh gurunya, Yuan Tiangang sangat sombong dan keterlaluan. Dia mengklaim lebih dari sekali dalam kehidupan sehari-harinya bahwa Xie Jiyu, gadis tercantik, cepat atau lambat akan menjadi miliknya, dan tidak ada yang diizinkan untuk bersaing dengannya. Yuan Tiangang tidak takut pada siapapun kecuali monster yang menduduki peringkat pertama. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Yuan Tiangang datang dan memandang Ding Hao dengan angkuh seperti sedang memeriksa seorang pengemis. Dia menggelengkan kepalanya dengan acuh dan tersenyum pada Xie Jiyu dengan senyuman alami, berkata, Jiyu, aku harus memberitahumu bahwa kamu seharusnya tidak bergaul dengan pria yang tidak memiliki masa depan seperti itu. Hanya seorang murid dari garis keturunan darah tinggi dengan latar belakang yang sangat baik, bakat luar biasa dan masa depan cerah, seperti saya, dapat memenuhi syarat untuk berdiri di samping Anda dan meminta orang ini pergi. Ding Hao terkejut. Orang ini adalah alien dan dia merasa terlalu nyaman dengan dirinya sendiri. Hei, aku baru saja tersesat. Bisakah kamu memberitahuku cara kembali ke area murid terdaftar?
Ding Hao menempelkan bibirnya ke telinga Xie Jiyu dan berbisik. Dia tidak merasa ingin berdebat dengan sekelompok murid pejuang garis keturunan yang bertarung satu sama lain. Jika terjadi konflik, Xie Jiyu akan diasingkan oleh teman-temannya. Namun, tindakan mesra Ding Hao langsung membuat pengagum Xie Jiyu di sekitarnya terbakar. Siapa yang berani begitu dekat dengan gadis cantik peringkat pertama saat ini? Kebetulan Xie Jiyu tidak menunjukkan ketidaksenangan apapun. Di mata para remaja itu, Xie Jiyu membiarkan murid rendahan ini mengambil keuntungan darinya. Aku akan memandumu ke sana. Xie Jiyu menutup mulutnya dan tersenyum saat dia menjawab. Dia tidak menyangka orang jenius seperti Ding Hao akan tersesat. Itu sangat menarik. Bajingan kecil, beraninya kamu mendekati kematianmu. Melihat seorang pria mirip pengemis secara tak terduga dan dengan berani menunjukkan kemesraan dengan gadis pilihannya, wajah tampan Yuan Tiangang hampir berubah bentuk. Saat ini dia tidak lagi memadamkan api kecemburuan di dalam hatinya, dia mengeluarkan pisau pinggangnya dan memotongnya. Terkejut, Ding Hao menyipitkan matanya. Potongannya terlihat biasa saja, namun mengandung semacam rima yang berarti kebenaran terbesar adalah yang paling sederhana. Tampaknya ada tanda samar, konsepsi pisau, dari legenda. Itu tidak bisa dibandingkan dengan remaja tahi lalat dan yang lainnya. Sangat menakutkan. Ding, Xie Jiyu mengangkat tangannya dan pedang merah besarnya dengan kuat menahan pisaunya. Mata gadis cantik itu berkobar karena amarah dan semangat juang. Tidak ada keraguan jika Yuan Tiangang terus mengganggunya, dia akan benar-benar marah. Para murid pejuang garis keturunan darah telah melihat kekuatan mengerikan Xie Jiyu setelah dia menjadi marah. Bahkan jika dia tidak melepaskan kekuatan garis keturunan, dia dengan tegas menahan teknik Yuan Tiangang yang dekat dengan konsepsi pisau. Setelah melepaskan kekuatan garis keturunannya, Yuan Tiangang tidak akan menjadi saingannya sama sekali. Namun, wajah Yuan Tiangang menjadi hitam dan dia mengabaikan Xie Jiyu. Karena terbawa oleh amarah, dia memandang Ding Hao dengan kertakan gigi dan dengan menantang berkata, "Kamu bajingan kecil, bersembunyi di balik seorang wanita bukanlah sebuah kemampuan. Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah denganku." Ding Hao menutup mulutnya, mengabaikan orang gila yang merasa tidak normal. Dia mengatakan sesuatu kepada Xie Jiyu dan mereka berbalik dan berjalan berdampingan. Kamu pengecut. Pengecut, Yuan Tiangang merasa diabaikan. Namun, Ding Hao sama sekali tidak memperhatikannya. Dia hanya mengira itu adalah gonggongan anjing. Dia sangat ingin kembali ke daerah murid terdaftar sehingga dia bisa berlatih seni bela diri melawan waktu. Dia tidak ingin membuang waktu berdebat dengan orang-orang membosankan ini. Apakah mereka yang disebut sebagai murid pejuang garis keturunan darah? Mereka dilahirkan di keluarga bangsawan dan keterampilan sihir mereka dapat diilhami sehingga mereka dihargai dan dikembangkan dengan upaya penuh oleh seluruh sekte. Semua orang tahu bahwa mereka hanyalah makhluk yang saling berdesak-desakan. Ding Hao sangat kecewa. Orang-orang ini tidak sebaik murid terdaftar biasa. Setidaknya, meski ada persaingan antar murid yang terdaftar, yang pasti persaingan sehat itu saling menyemangati. Persahabatan dalam kompetisi membuat mereka merasa hangat dan tentunya tidak sedingin belasan orang ini. Ding Hao tiba-tiba bangga menjadi murid terdaftar biasa. Xie Jiyu tidak tahu kapan dia menerima pedang merahnya ke dalam perangkat penyimpanannya dan berjalan di samping Ding Hao sambil tersenyum. Di belakang mereka, sekelompok orang memiliki nyala api di mata mereka dan sangat cemburu. Berjalan berdampingan dengan kecantikan nomor satu Xie Jiyu adalah sesuatu yang tidak berani mereka impikan berkali-kali. Keuntungan yang dimiliki oleh murid seni bela diri dengan garis keturunan darah, adalah mereka dengan jelas mengetahui bahwa Xie Jiyu tidak hanya memiliki penampilan yang sangat cantik, tetapi juga memiliki potensi yang tak tertandingi. Dikatakan bahwa dia memiliki tubuh Phoenix abadi, yang sangat langka, dan merupakan seorang jenius di antara para jenius. Jika mereka bisa berlatih seni bela diri bersamanya, itu akan sangat berguna bagi mereka. Tapi sekarang, apakah bunga dewa seperti itu akan dipetik oleh murid rendahan? Benar-benar tidak ada keadilan. Wah, kamu sia-sia, pengecut, benar-benar pengecut. Kalian murid terdaftar adalah sekelompok orang yang tidak berguna, pecundang, sampah. Kamu adalah batu loncatan kami. Suatu hari, kamu akan berlutut di kakiku memohon belas kasihan. Yuan Tiangang tidak punya orang untuk melampiaskan amarahnya dan meraung dengan marah. Ding Hao tiba-tiba berhenti. Dia perlahan berbalik dan
Memandang Yuan Tiangang seperti binatang gila. Matanya seperti pisau dan mulutnya sedikit miring. Dia bertanya, apakah menurut Anda murid terdaftar itu sampah? Ketika Yuan Tiangang melihat bahwa dia akhirnya membuat marah saingannya, dia tertawa, ya, sampah, kamu adalah sekelompok batu loncatan yang malang, tidak berguna. Benar-benar, senyuman muncul di wajah Ding Hao. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat kekuatan murid terdaftar. Sebelum suaranya menghilang, Ding Hao melintas, dan berubah menjadi gumpalan asap, melamun. Seketika dia mendatangi Yuan Tiangang dengan telapak tangannya yang letih putih terlihat ringan. Mencari kematian, Yuan Tiangang berteriak, dengan lengannya menarik serangkaian gambar tidak nyata di udara. Dia mengeluarkan kedua pisaunya dalam sekejap, dan lonceng emas tiba-tiba berbunyi, mengganggu jiwa. Dia akan menggunakan keterampilan pisau terbaiknya. Namun, tiba-tiba, lengannya membeku, kedua pisau itu sepertinya tersangkut di rawa dan menjadi semakin lambat. Dia tidak lagi memiliki perasaan halus seperti biasanya. Begitu Yuan Tiangang dalam keadaan linglung, dia terkejut karena merasa bahwa dia tidak tahu apa-apa. Telapak tangan saingannya telah tercetak di titik perpotongan kedua pisaunya. Keluar, teriakan ledakan Ding Hao terdengar di telinga semua orang. Saat berikutnya, pergelangan tangannya bergetar. Wajah Yuan Tiangang tiba-tiba berubah drastis. Dia hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan sedang menyerangnya. Seluruh tubuhnya terlempar ke tanah, seperti karung yang terkena palu pengepungan besar. Ledakan, Yuan Tiangang dengan keras menghantam pagar alun-alun di kejauhan, mematahkan 4 atau 5 pagar batu giok. Dia jatuh ke tanah dengan wajah pucat dan membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darah. Dia menatap Ding Hao dengan mata ngeri, penuh ekspresi tidak percaya. Bocah tikus tanah Wang Yong dan yang lainnya tidak diragukan lagi membuka mulut mereka lebar-lebar dan hampir membuka rahang mereka. Bagaimana mungkin, jenius ketiga di antara murid seni bela diri garis keturunan dianggap sebagai pemimpin masa depan sekte pencari ilmu pedang? Yuan Tiangang, yang disayangi oleh semua gurunya, dia baru saja dengan mudah dikalahkan oleh murid terdaftar yang tidak dikenal dengan telapak tangan yang lembut. Apakah ini lelucon? Beberapa remaja mengucek mata tak percaya, hanya untuk merasakan wajah mereka seperti ditampar keras oleh sesuatu. Yuan Tiangang memiliki kulit putih dan tidak berdarah. Dia tidak menyangka akan kalah begitu saja. Saingannya, dengan kekuatan tirani, menghancurkannya sepenuhnya, tanpa alasan oportunistik. Ini benar-benar menunjukkan kekuatan. Bagaimana seorang murid terdaftar bisa begitu kuat? Ternyata awalnya rival mereka bertanding bukan karena takut, melainkan karena hina. Pukulan yang begitu parah membuat setiap murid garis keturunan merasa terlalu malu untuk mengangkat kepala. Hanya Xie Jiyu, dalam baju besi berwarna merah dan seperti panglima perang wanita yang jatuh ke bumi, yang memiliki ekspresi, aku tahu itu akan terjadi, di wajahnya. Sejak awal, dia tidak meragukan kekuatan Ding Hao. Tanpa pertarungan nyata dengan Ding Hao, dia tidak akan tahu kekuatan macam apa yang terkandung dalam tubuh Ding Hao. Mata Ding Hao menyapu wajah para remaja itu, menghapus semua kesombongan mereka. Bahkan tidak ada seorang pun yang berani menatapnya. Yang disebut murid garis keturunan itu biasa saja. Sekarang, apakah kamu tahu kekuatan murid terdaftar? Ding Hao tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Tapi saat ini, di kejauhan, seorang anak laki-laki berambut ungu tidak mengambil tindakan apapun sejak Ding Hao muncul. Dia diam-diam duduk di atas patung setinggi 20 meter, berlatih seni bela diri. Dia membuka matanya dan melihat ke belakang Ding Hao. Di kejauhan, Ding Hao juga langsung merasakannya. Berbalik dan menatap anak laki-laki itu, mata dua orang saling bertabrakan di udara, gesekan tersebut menghasilkan serangkaian percikan api yang tidak terlihat. Pria ini adalah saingan yang kuat. Ding Hao merasa sedikit terkejut. Anak laki-laki berambut ungu itu berbeda dari murid garis keturunan darah lainnya. Dia sangat stabil, tanpa rasa cemas yang dangkal. Dia sangat tenang, seperti kolam yang dalam dan tak berdasar. Qi yang berfluktuasi dimasukkan ke dalam tubuhnya, sehingga dia semakin tak terduga. Dari matanya, Ding Hao melihat semangat juang yang kuat. Namun, anak laki-laki berambut ungu itu segera menutup matanya, seolah tertidur lelap, dan nafasnya menjadi tenang kembali. Ding Hao juga berbalik dan pergi. Intuisi Ding Hao memberitahunya bahwa cepat atau lambat akan ada pertarungan antara dia dan bocah ini. Berkat bimbingan Xie Jiyu,
Ding Hao, tanpa mengetahui arah, akhirnya keluar dari area tahap ketujuh yang tertutup awan dan kabut, dan berhasil mencapai area tahap ketiga untuk murid terdaftar. Baiklah, mari kita akhiri sekarang. Terima kasih banyak untuk hari ini, Ding Hao tersenyum dan berkata. Aku sangat senang bertemu denganmu, Xie Jiyu berbicara dengan natural dan anggun. Aku bosan setengah mati dengan orang-orang yang bertengkar satu sama lain setiap hari. Ini adalah kelemahan sekte ini. Ding Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berkata, mereka semua adalah anak-anak manja. Bagaimanapun, mereka masih terlalu muda. Orang yang lebih tua memanjakan mereka dan membuat mereka kehilangan akal sehat. Dari sudut pandang ini, itu belum tentu baik hal bahwa mereka dilahirkan dengan konstitusi darah suci. Kamu bertindak sebagai seorang penatua, seolah-olah kamu sudah tua. Namun, ada satu orang yang harus kamu waspadai, dan dia tidak sederhana. Maksudmu anak laki-laki berambut ungu yang duduk diam di atas undang-undang. Ding Hao mengangguk dan melanjutkan, ya, dia benar-benar berbeda, di antara 20 murid garis keturunan darah. Selain kamu, orang itu juga orang yang tidak bisa kulihat, namun, hei. Berbicara tentang ini, Ding Hao tersenyum acuh tak acuh dan berkata, jika saya bisa menangani Mu Tianyang, apakah saya akan mengkhawatirkan orang lain? Itu benar, Xie Jiyu menatap Ding Hao dengan marah dan berkata dengan tenang, masalah ini sudah mulai menyebar. Saya yakin tidak lama lagi, semua orang akan mengetahuinya. Ding Hao, hal-hal di sekte pencari ilmu pedang jelas tidak sesederhana kelihatannya, menjadi. Sekarang arus bawah sedang melonjak. Saya khawatir beberapa orang akan menentang Anda secara diam-diam. Anda harus lebih berhati-hati di hari-hari biasa. Ding Hao mengangguk. Dia tidak mau memikirkannya, dan dengan sengaja menggoda. Wah, ngomong-ngomong tentang pertunangan 3 tahun kemudian, kamu sepertinya tidak mengkhawatirkanku sama sekali. Xie Jiyu memandang Ding Hao dengan wajah tersenyum cerah dan berkata dengan pasti, itu karena aku sangat yakin bahwa pasti kamu, bukan Mu Tianyang, yang pada akhirnya akan menang. Ding Hao menatapnya dengan tatapan kosong. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengatakan kepadanya bahwa, kamu akan menang, karena semua suara adalah keraguan dan kekhawatiran setelah pertarungan kontes di Frozen Peak. Dan dia bisa melihat bahwa Xie Jiyu tidak hanya menghiburnya. Keyakinan ekstrim dan ekspresi tulus gadis cantik itu menunjukkan bahwa dia serius. Ding Hao merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Melihat gadis yang berdiri di bawah sinar matahari, ditutupi dengan cahaya hangat dan lembut dan tersenyum padanya, Ding Hao tidak bisa menahan keinginan untuk memeluknya. Di kejauhan, di sana berdiri 3 sosok. Selain murid terdaftar Li Yinuo, kecantikan peringkat pertama di akademi kelima, ada juga Li Chanyang dan Xiao Chengxuan yang saling mengejar seperti bayangan. Hei, kakak Ding sudah punya gadis kesayangan cantik sekali. Ada yang terlihat familiar, kakak Yinuo, sepertinya kamu akan punya saingan, Xiao Chengxuan, yang masih memiliki bekas luka di wajahnya, menyentuh dagunya dan berkata sambil berpikir dengan nada rendah. Li Chanyang menyodok Xiao Chengxuan, sedikit terganggu dan frustrasi. Dia berkata dalam hatinya, gadis bodoh, tidakkah kamu melihat bahwa Yinuo jatuh cinta pada Ding Hao sejak percobaan pertama? Kamu masih saja, dengan keras kepala mengipasi api, dan itu sungguh penuh kebencian. Li Yinuo hanya memandang pemuda tampan dan gadis cantik di bawah sinar matahari dari kejauhan dan tidak berbicara. Sepupu, jangan khawatir, mungkin kakak Ding dan gadis itu hanyalah teman biasa, Li Chanyang sedikit khawatir dan harus mengatakannya. Saat ini, Xiao Chengxuan, sebagai gadis yang keras kepala, juga merasakan sesuatu dan mengangguk dengan tergesa-gesa, berkata, ya, saudari Yinuo, jangan sedih dan putus asa. Jika Anda menyukai Ding Hao, temui dia dan beritahu dia secara langsung. Dengan kecantikanmu, ditambah bantuan Chanyang dan aku, kamu pasti akan memenangkan cintanya. Apa yang kamu bicarakan? Li Yinuo menghentakkan kakinya sambil tertawa tertekan, mengibaskan rambutnya dan berbalik, berkata dengan percaya diri, aku tidak takut untuk bersaing dengan orang lain. Kakak Ding pasti akan memilihku. Setelah mengatakan ini, dia dengan cerdas mengibaskan rambut panjangnya ke pinggang, berbalik untuk pergi. Hei, jadi kamu sangat menyukai kakak Ding. Xiao Chengxuan sepertinya telah menemukan sesuatu yang baru dan menyeringai. Dia berkata, para swingers gila yang tertarik dengan kecantikanmu pasti akan membenci Ding Hao, haha.
Li Chanyang, dengan garis hitam di dahinya, menamparkan dia di belakang kepala, dia kemudian menggelengkan kepalanya dan pergi. Nah, mengapa kamu memukul kepalaku lagi? Xiao Chengxuan mengikutinya dengan tidak puas. Pada akhirnya, Ding Hao tidak menahan Xie Jiyu dalam pelukannya. Kejernihan pikirannya tiba-tiba menahan dorongan hatinya. Ngomong-ngomong, di mana Ding Ding? Selama ini aku belum pernah melihat anak dewasa sebelum waktunya itu, tanya Ding Hao sambil tersenyum. Penampilan Xie Jiyu sedikit berubah, berkata, anak kecil itu tumbuh dewasa. Sekarang dia memiliki hari-hari yang baik. Dia makan, tidur, dan makan setiap hari. Dia hidup seperti babi. Lain kali aku akan membawanya kepadamu. Oh, kata Ding Hao sambil mengangguk dan menatap ke langit. Tanpa dia sadari, sudah hampir waktunya masuk kelas pada sore hari. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih telah mengirim saya ke sini hari ini. Pulanglah lebih awal, kami murid biasa tidak berani membolos. Jika kami ditemukan oleh guru, kami akan dipukuli habis-habisan. Oke bye. Xie Jiyu melambaikan tangannya dengan cerdas, berbalik, dan roknya berayun seperti awan merah indah yang tidak dapat dijangkau. Dia menjauh dan menghilang ke pegunungan yang jauh dalam sekejap. Ding Hao dengan lembut menghela nafas lega, dia kemudian berbalik dan berjalan menuju rumah bela diri. Sore ini adalah kelas rumput roh yang diberikan oleh Simen Qiansui, seorang wanita cantik dan mendominasi gunung es. Tidak ada yang berani mengabaikan kelasnya. Simen Qiansui tidak diragukan lagi adalah salah satu guru paling populer yang disukai oleh murid laki-laki di Akademi Kemeja Biru Timur. Pada awalnya, hanya karena kecantikannya yang luar biasa dan usianya yang mirip dengan murid-muridnya, kemudian karena pengetahuannya yang mendalam dan teladan nyata yang dapat disajikan dengan mudah dalam kursus rumput spiritual. Akibatnya, banyak murid yang tidak terlalu menyukai kursus ini mulai tertarik pada pengobatan herbal. Sayangnya, orang-orang ini tidak termasuk Ding Hao. Setidaknya, dari sudut pandang Simen Qiansui sendiri, sang juara kompetisi antar 5 akademi selalu terlihat lesu di kelasnya, sering keluyuran, sering memegang dagunya dengan linglung begitu mengikuti kelas. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi jelas dia tidak mendengarkan ceramahnya sama sekali. Penampilan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan pukulan bagi kepercayaan diri Simen Qiansui. Faktanya, Simen Qiansui mulai memperhatikan Ding Hao sejak kelas 1. Bagaimanapun, Ding Hao sudah terkenal saat itu, dan kemudian menjadi yang pertama dalam kompetisi di antara 5 akademi. Dia dianggap sebagai murid tingkat jenius. Simen Qiansui berharap Ding Hao dapat menunjukkan kejeniusannya dalam pengobatan herbal. Simen Qiansui sangat terobsesi dengan teknik pengobatan herbal dan pil maksiat, yang telah mencapai titik kesalehan. Dahulu kala, dia bercita-cita menjadi ahli rumput spiritual dan pil amoralitas. Dia berharap dapat meneruskan semangat Herb Hall dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Untuk mencapai tujuan ini, dia berharap memiliki lebih banyak talenta muda yang berpikiran sama untuk diajak bekerja sama. Ding Hao adalah salah satu target pilihannya. Namun, penampilan Ding Hao selama ini benar-benar mengecewakannya. Itu saja untuk hari ini. Kelas sudah selesai. Masih ada 3 hari lagi. Ini saatnya kamu menyerahkan pekerjaan rumahmu. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Simen Qiansui menyelesaikan kelasnya dengan nada sederhana. Matanya terfokus pada Ding Hao yang masih linglung. Dia mengerutkan kening dan menambahkan, Ding Hao, ikut aku. Ding Hao terus melamun. Wang Xiaoqi buru-buru mendorongnya dan mengedipkannya dengan tekun. Ah, ada apa? Ding Hao akhirnya bangun. Dia tanpa sadar berdiri, melihat ekspresi Wang Xiaoqi, dan kemudian menatap Simen Qiansui, kecantikan yang mendominasi dengan wajah marah, dan segera memahami apa yang telah terjadi. Dia harus berdiri dengan getir dan mengikuti Simen Qiansui keluar dari rumah bela diri. Haha, pesona kakak Ding bahkan telah menaklukkan guru cantik ini. Murid-murid lain mengolok-oloknya dengan itikat baik, dan terdengarlah suara cemoohan. Ding Hao dengan jujur mengikuti di belakang Simen Qiansui. Semburan aroma ringan keluar dari tubuh kecantikan yang mendominasi ini, memasuki hidung Ding Hao. Mata Ding Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke punggungnya. Simen Qiansui jelas tidak seperti tipe Xie Jiyu, yang murni, cantik dan tak terkalahkan, atau seperti Li Yinuo, yang cantik, halus, menawan dan tak tertandingi. Tapi temperamennya anggun dan harum,
seperti bunga teratai putih yang mekar dengan tenang di air. Dia membuat orang merasa bahwa dia hanya bisa dilihat dari kejauhan dan tidak dicemarkan. Selain itu, mungkin karena dia beberapa tahun lebih tua dari Ding Hao, tubuh Si Men Qianshui berkembang dengan sempurna. Sepasang payudara penuh mengangkat tinggi jubah pengajar putih lebar, seolah ingin sekali melepaskan pakaiannya. Pinggangnya sangat ramping sehingga orang bisa memegangnya. Namun bagian belakangnya yang berkembang sepenuhnya memberikan dampak naik turunnya visual, proporsi ketiga pengukurannya dilebih-lebihkan dan masuk akal, sehingga siapapun yang melihatnya tanpa sadar akan tertarik padanya. Tubuh yang panas dan pedas dengan wajah yang anggun dan sejuk, kombinasi dua perasaan yang sangat berbeda ini membentuk pesona yang unik. Daya tarik abadi wanita dewasa itu membuat orang merasa mabuk.